Oke saudara pendengar, program Firman hari ini setia menemani Anda dalam berbagi tentang firman Tuhan. Kali ini topik yang akan saya bagikan kepada Anda adalah tokoh Kain. Baiklah saudara, bersama saya Pendeta S. Lomanik, selamat mendengarkan. Saudara pendengar, kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa sejarah yang tertulis di Alkitab lebih detail mempunyai makna yang mengajarkan kepada kita kebenaran yang amat dalam. Salah satunya adalah catatan tentang pembunuhan pertama di Alkitab yang dilakukan oleh Kain. Dia mengakhiri hidup saudaranya Habel dengan membunuhnya. Saya akan membagikan hal ini kepada saudara dengan membaca firman Allah. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Nah saudara, setelah percakapan dengan Tuhan Allah mengutuk Kain karena membunuh adiknya, dan Allah meletakkan tanda pada Kain sehingga orang lain yang melihatnya tidak akan menyerangnya dan membunuhnya. Tuhan mengampuni hidup Kain, namun ia membawa beban yang amat berat, bahwa ia akan menjadi seorang pengembara dan seorang pelarian, seorang yang akan menjumpai begitu banyak cobaan dan kesulitan. Ketika kita memperhatikan catatan ini, hal pertama yang saya perhatikan adalah Kain itu seorang penghina. Ia tidak sungguh-sungguh menghormati Allah. Ia mungkin berpura-pura seolah-olah Allah itu penting. Kita tidak terlalu tahu banyak tentang dirinya. Namun satu hal yang kita sungguh tahu adalah bahwa ia memberikan persembahan sampah kepada Allah. Ia tidak sungguh-sungguh ingin menghormati Allah dengan persembahan yang baik. Bagaimana kita mengetahuinya? Ada suatu perbedaan di sini yang dibuat untuk menggambarkan tentang Kain di kitab Kejadian 4 ayat 3. Bahwa ia membawa beberapa buah dari hasil tanah sebagai korban persembahan. Sebaliknya kita mendapat bahwa saudaranya Habel membawa bagian lemak dari anak sulung kambing dombanya. Itu perbedaan yang amat besar. Kain jelas berusaha untuk menyimpan yang terbesar, yang terbaik, yang terbanyak bagi dirinya sendiri. Ia akan melemparkan kepada Allah sebagai tanda mata, dan ia pikir ia akan lolos dengan tanda mata itu. Habel memberi kepada Allah dari kemurahan hatinya. Ia mengasihi Tuhan Allah, dan ia ingin menghormati Allah dan memberikan sebuah persembahan yang amat berarti kepada Allah. Sampai hari ini perbedaan ini masih ada di dunia. Kita melihat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh peduli tentang Allah.
mereka hanya melemparkan apa yang tersisa. Saya ingat melihat sebuah pamflet yang mendiskusikan persembahan, dan pamflet itu mengambil gambar sebuah apel dan di situ tertulis, "Jangan menjadi orang yang memberikan yang tersisa kepada Allah." Dan pamflet itu menunjukkan sebuah apel yang sudah dimakan dan tinggal bagian tengahnya saja yang tersisa di sana. Beberapa orang mencoba mendapatkan semua lemak, bagian yang enak bagi dirinya sendiri, dan mereka membayangkan Allah hanya butuh yang tersisa saja, seperti bagian tengah dari apel tersebut. Ini merupakan penghinaan, hampir serupa dengan kebencian kepada Allah. Tentunya hal tersebut tidak menunjukkan diri kita sebagai teman Allah. Saudara, tidak heran Allah tidak berkesan dengan Kain ya, dan membuat Kain mengetahui hal itu. Ini menarik loh. Allah memberitahu langsung kepada Kain, "Aku tidak terkesan." Lalu apa yang Kain lakukan? Lah, bukan bertobat. Ia pergi dan marah dengan saudaranya Habel. Nah, ini adalah murni kebencian dan kemarahan yang bersifat dosa. Saya menemukan ini hal yang amat menarik ya. Manusia itu cemburu dan serakah dan menghina orang lain, khususnya jika orang tersebut nampak diberkati Allah. Jika orang tersebut nampak benar di hadapan Allah dan ia nampaknya tersenyum kepada mereka. Ada banyak orang yang tidak melakukan apa yang benar, namun mereka masih akan membenci orang yang melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Orang Kristen tidak perlu kaget dengan hal ini. Orang Kristen harus mengantisipasi bahwa ada orang-orang yang membenci mereka tanpa alasan apapun yang lain, selain alasan bahwa orang Kristen melakukan apa yang baik dan Allah memberkati mereka. Saya menemukan ini ditulis di 1 Yohanes pasal 3. Ini hal yang menarik karena sesungguhnya membicarakan mengenai situasi Kain dan Habel. Di surat 1 Yohanes 3 dikatakan, "Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya." Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya mendapatkan informasi dari media cetak dan elektronik bahwa di Afrika beberapa tahun terakhir ada sejumlah besar peningkatan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen. Anda bisa bertaruh bahwa siapapun atas nama agama mereka yang menyerang dan membunuh orang lain, sesungguhnya mereka itu tidak mempunyai hidup, tidak mempunyai kasih Allah di dalam diri mereka. Saya tidak peduli berapa banyak Anda menyatakan Anda mengenal dan mengasihi Allah. Jika Anda dimotivasi oleh kebencian dan kemarahan terhadap orang lain, Anda adalah bagian dari barisan tentara setan. Anda adalah bagian dari orang yang mencoba membunuh dan menghancurkan orang lain yang diciptakan dalam gambar Allah. Anda lihat, batu penjuru iman Kristen adalah Yesus Kristus, dan ia berdiri demi cinta kepada sesama manusia. Batu penjuru iman Kristen adalah Yesus Kristus, dan ia berdiri demi cinta kepada sesama manusia, bukan membenci sesama manusia. Kain mendemonstrasikan betapa mudahnya seseorang itu tinggal dalam kebencian dan kemarahan. Nah saudara, ada pemahaman yang menarik mengenai hal ini ya. Anda pernah mendengar orang-orang yang melakukan pembunuhan massal? Boleh dikatakan sebagai orang yang berubah menjadi monster. Setiap orang berpikir bahwa mereka tersesat sejak lahir, atau mereka secara genetik diubah atau sesuatu yang semacam itu. Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa ada kejahatan dan kerusakan dalam setiap manusia. Itu telah memberi situasi yang tepat
bahwa siapapun jika mereka diisi dengan kebencian dan menolak untuk bertobat, bisa berubah menjadi monster dan bisa membunuh orang lain. Itu merupakan kenyataan yang menyedihkan. Manusia bukanlah makhluk yang indah, ciptaan yang hampir sempurna. Kita adalah jenis ciptaan yang diisi dosa dan rusak, dan jika kita tidak melakukan pertobatan setiap hari dari keirian kecil, maksudnya iri ya, bukan irian, dari kemarahan dan kekecewaan terhadap orang lain, maka itu akan bertumbuh seperti sebuah kanker di dalam diri kita dan bisa menyebabkan kita untuk terus-menerus semakin marah dan bermusuhan terhadap orang lain. Sangat penting bagi kita untuk belajar melepaskan kebencian dan kemarahan. Adalah penting ketika Anda datang kepada Tuhan Yesus, Anda belajar mengasihi bahkan musuh-musuh Anda. Itu menantang memang dan sangat sulit. Dunia masih akan tetap membenci kita karena kita akan membuat dunia bahkan terlihat lebih buruk. Itu bukan berarti kita sedang berusaha mengasihi dunia. Itu berarti kita berusaha mengasihi Allah dan mengikuti kehendak-Nya. Jika Anda menemukan hidup Anda dipenuhi dengan marah dan frustrasi, jika Anda menemukan bahwa Anda marah sepanjang waktu, itu bukan hanya karena seseorang memotong jalan Anda, namun Anda memiliki jenis intensi ini. Kemarahan yang berlangsung lama, dan ini berupa frustrasi dan kemarahan yang mendidih. Anda perlu melepaskannya. Anda perlu datang kepada Allah dan menyerahkan kemarahan dan kedengkian. Inilah waktunya Anda menemukan damai dan kepuasan di hati Anda, dan itu akan menunjukkan dalam kehidupan Anda dengan kasih kepada Allah yang autentik dan juga sifat yang baik terhadap sesama. Dunia tidak akan dimenangkan melalui peperangan, melalui pembunuhan dan kemarahan, tidak saudara. Semua yang kita lakukan adalah menyakiti diri kita sendiri sebagai manusia. Kita perlu mengikuti ajaran-ajaran dan kasih Kristus bahkan dari musuh kita. Kita perlu belajar dari Kain. Ia pikir ia memperoleh keuntungan dengan membunuh saudaranya. Tidak ada pembunuh yang memiliki hidup. Hanya melalui Yesus Kristus dan pengampunannya, kita bisa bebas dari dominasi kebencian dan kemarahan. Datanglah dan temukan damai dalam Yesus Kristus. Datang dan temukan kasih untuk sesamamu. Terbebas dari semua frustrasi dan kemarahan yang menggerakkan Anda ini. Datang kepada Tuhan Allah dan dapatkan damai bagi jiwa Anda. Pelajari apa rasanya mengasihi Allah secara autentik, dan pelajari bagaimana mengasihi sesama Anda yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah Dia janji hari kan panas, dan tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Slomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.